Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat channel Never Ending Aglonema, kita kembali lagi. Dalam kesempatan ini saya akan memperlihatkan pemisahan aglonema yang awalnya rumpun. Saya mau pisahkan jadi satu nih ya. Namun dalam kesempatan ini saya akan berusaha supaya aglonema yang dipisahkan tadi itu tidak perlu adaptasi lagi. Artinya setelah dipisahkan dia bisa langsung adaptasi, bisa langsung sehat, bisa langsung tegak, ya, bisa langsung berdiri, sehat. Nah, bagaimana prakteknya kita akan ikuti setelah intro ini. Baiklah, teman-teman, langsung saja. Aglonema yang akan saya coba pisahkan dari rumpunan adalah aglonema rinjani. Ya. Di sini kondisinya rumpunnya ada 4 nih, teman-teman. Ya. Ini ada 4. Nah, ini yang akan saya coba pisahkan, tapi saya akan berusaha, ya, bagaimana setelah rinjani ini dipisahkan, dia tidak perlu adaptasi lama-lama, ya. Dia bisa langsung kita taruh di atas rak di tempat aglonema sehat lainnya. Ya, jadi tidak perlu disungkup, tidak perlu ditaruh tempat teduh, ya. Karena ada kita harus lihat juga kondisinya, ya. Apakah memungkinkan untuk bisa ditaruh di tempat yang biasa kita taruh aglonema sehat lainnya atau tidak. Oleh karena itu, tapi tujuan saya di sini adalah bagaimana supaya si rinjani ini setelah dipisahkan dia bisa langsung, tidak perlu adaptasi. Misalnya harus disungkup dulu, taruh di tempat yang adem dulu, dan lain-lain. Jadi yang harus kita lihat pertama kondisinya, ya, perlihat kondisi dalamnya tuh seperti apa. Namun saya akan berusaha untuk bisa supaya dia tidak perlu lagi adaptasi-adaptasian. Nah, ini posisinya rumpun 4 nih akan saya pisahkan jadi satu. Ya. Ini kita harus bongkar nih, teman-teman. Kita harus bongkar, kita harus lihat. Akarnya banyak banget. Medianya memang poros banget, ya. Jadi bisa langsung pure. Nah, ini kondisinya. Kondisi dari si perakaran bonggol aglonema rinjani rumpun 4 ini. Ini akan saya bersihkan dulu, ya. Akan saya bersihkan dulu untuk melihat posisi yang baik untuk kita potong. Ini setelah kita bersihkan, kita semprot air, ya. Jadi udah gampang terlihat nih, ya, posisi di mana yang bisa kita untuk lakukan pemotongan. Nah, seperti yang ini nih, teman-teman. Ini saya udah dapat titik potongnya tuh di mana. Ya. Untuk yang rumpunan ini, ya, kita bisa lihat di sini bisa dipotong, ya, di area sini nih, ya. Ini bisa kita potong. Saya akan coba pisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan bawa bonggol, ya. Jadi salah satu cara untuk supaya si pohon tidak terlalu stres pada saat setelah dipotong adalah bawakan bonggolnya dan akar yang cukup nih, teman-teman. Ya, bawain bonggolnya walaupun sedikit, ya. Jadi si pohon tadi, ini akan saya potong di sini. Ya. Jadi si pohon tadi tidak, ini kan kalau kita bicara pohon utuh,
ini bicara pohon utuh ya. Ini satu pohon ini dengan bonggol nempel ke bonggol utama. Jadi kalau dia mau tidak terlalu berpengaruh untuk dipotong, bawakan sedikit bonggolnya. Jadi pohon utuhnya tidak terganggu ya. Ini saya coba untuk potong, saya bawakan sedikit bonggolnya untuk menghindari luka di pohon utuhnya. Nah, ini udah terlepas. Nah, ini udah terlepas, posisinya 4 daun. Ini tadi bekas dibalik nih, kotor jadi daunnya. Ya, jadi di sini saya bawakan bonggolnya nih, walaupun sedikit. Jadi pohon utamanya, ya, pohon yang utamanya ini tidak terluka. Dia hanya terluka di bonggol bonggol lamanya dia, ya, tempat dia tumbuh. Sedangkan pohonnya sendiri tidak terluka sama sekali. Ini yang pertama, kita akan coba lagi. Nah, ini juga bisa. Ya, ini juga bisa kita ambil sedikit bonggolnya supaya pohon utamanya tidak terpengaruh ya. Ini saya potong di sini. Nah, ini udah bisa nih. Ini sedikit lagi. Dah. Ini juga posisinya 4 daun. Akar juga banyak. Kita bawakan bonggol dengan satu mata tunas. Ya, dengan satu mata tunas. Jadi yang terluka adalah bonggol lamanya. Bukan bonggol di pohonnya. Ini biasanya dengan cara ini pohon ini sama sekali nggak terganggu pertumbuhannya setelah kita pindahkan nanti. Yang berikutnya kita akan coba lihat bisakah kita bawakan bonggol lagi. Sepertinya bisa nih teman-teman. Ya, sepertinya bisa. Kita harus potong di sekitar area ini. Ya, bentar. Ya, ini bisa nih. Saya akan coba potong di sini supaya bonggol utamanya tidak terluka. Kita akan potong di bonggol lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi pohonnya ini tidak terluka sama sekali. Yang terluka adalah pohonnya ini tidak terluka, yang terluka adalah bonggol lamanya. Jadi ini pohon bisa langsung cepat untuk adaptif. Nah, ini posisinya juga 4 daun plus. 4 daun plus untuk rinjani. Kita sudah dapat 3. Yang terakhir kita lihat. Nah, sepertinya ini nggak bisa untuk bawa bonggol. Artinya kita harus potong agak jauh. Ya, kita harus potong agak jauh, tapi menangnya dia batang sininya ini panjang. Akarnya juga cukup. Saya perhatikan akarnya cukup. Ya, saya perhatikan ini nggak apa-apa kita potong sampai ke pangkal, atau tinggal maunya kita seperti apa, tujuannya untuk pemisahan ini apa. Kalau memang untuk langsung supaya bisa vigor, ya bisa langsung tegak, ini nggak apa-apa kita potong langsung dekat-dekat dengan batang atau bonggol lamanya. Ini kita potong agak jauh. Nah, akarnya segini cukup banget. Posisinya 3 daun mau ke 4 daun dengan posisi seperti ini. Ya, akar cukup, batang panjang. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini juga pohonnya tidak terganggu pertumbuhannya. Artinya dengan didukung akar yang seperti ini, dia bisa langsung mandiri. Ya,
Jadi kita sudah dapat 4 nih teman-teman. Kita sudah dapat 4. Kita sudah dapat 4 rinjani yang kita pisahkan dari rumpunan. Dan 1 bonggol induk ya, bonggol utama yang mudah-mudahan masih produktif ya. Terlihat di sini masih ada mata tunas ya. Di beberapa titik tuh masih ada mata tunas dan lain-lain. Dan jangan lupa setelah itu kita tutupi lukanya itu dengan fungisida, dengan betadin, dengan baktosin dan lain-lain. Sudah punya 4 rinjani tunggal, 4 daun dan 3 daun plus nih teman-teman ya. Untuk luka ini saya akan tutupi dengan baktosin ya. Intinya tuh luka jangan dibiarkan terbuka, tapi harus kita tutup dengan baktosin atau obat penutup luka lainnya. Ya, bisa dengan apa saja. Ya, bisa dengan apa saja kita tutupi. Nah, selesai. 1 pohon selesai kita tutupi lukanya. Kemudian lanjut, ini akan kita tutupi juga nih. Akan kita tutupi lukanya. Ya, kalau kurang banyak tinggal ditambahkan. Nah, selesai. 2 pohon selesai ditutupi luka. Lanjut berikutnya kita tutup lagi lukanya. Ya, kita tutupi lukanya 1 per 1. Ini juga demikian. Selesai. Sama bonggol induknya juga kita tutupi ya, teman-teman. Kita tutupi mana nih? Oh, ini udah tadi. Oke, udah selesai. Tinggal kita tanam nih, teman-teman. Demikian teman-teman, ini setelah kita tanam dari pisahan-pisahan yang tadi kita pisahkan dari rumpunan-rumpunan. Ini kita dapat 4 ya. Dapat 4 rinjani yang warnanya bagus ya. Mudah-mudahan bisa sehat, tapi jangan di skip dulu ya. Masih ada 1 proses lagi. Ya, jangan di skip dulu biar tidak gagal paham. Masih ada 1 tahap lagi yang harus kita kerjakan. Ya, ini kondisinya belum kita siram nih pohon. Ya, kondisi rinjani ini belum kita siram. Jadi ada 1 tahap lagi ya yang harus kita lewati supaya tanaman ini bisa langsung adaptif setelah dipisahkan dari rumpunan. Jangan di skip. Kita akan lanjut setelah ini. Langkah berikutnya adalah proses penyiraman. Namun sebelum disiram, air yang kita gunakan untuk penyiraman adalah vitamin B1 atau semacam suplemen lainnya. Bisa B1 ya, bisa Super Thrift atau yang sejenisnya. Di sini saya pakai B1 untuk awal pertama penyiraman. Di sini saya ada spray 1 liter, saya akan pakai di kisaran setengah lebih dikit tutup botol nih teman-teman. Ya, nah, cukup untuk 1 liter. Ya, ini formula atau larutan yang digunakan pertama untuk penyiraman. Ya, setelah kita masukkan, kita akan kocok sampai benar-benar terlarut
Setelah ini boleh langsung kita siram. Ya, jadi penyiraman pertamanya langsung menggunakan formula atau larutan campuran B1 atau vitamin lainnya. Ini langsung kita semprotkan aja nih teman-teman nih ke seluruh bagian tanaman, belakang daun juga ya, ke media. Terus disemprotkan sampai ngocor, sampai pohonnya nggak goyang-goyang lagi teman-teman. Demikian juga dengan bonggol induknya ya. Dengan bonggol utamanya nih siramin juga nih teman-teman. Lakukan terus sampai medianya itu basah dan sampai ngocor air buangannya. Demikian. Demikian teman-teman untuk kesempatan share kali ini hasilnya setelah kita siram ngocor. Mudah-mudahan keempatnya bisa langsung tegap, kita bisa langsung taruh di tempat yang biasanya, tidak perlu sungkup-sungkup ya, tidak perlu untuk di tempat-tempat adem karena kondisinya semuanya bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan selalu. Kita akan kembali di episode berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And